Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Hilmi dari kelas Teknik Informatika C NPM 19060094. Perkenalkan, nama saya Sepina Rubianti, NPM 20000110, Teknik Informatika C. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Rundani, kelas Teknik Informatika C, model NPM 19060106. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang desain atau topologi pada jaringan komputer. Nah, materi yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian dari topologi jaringan komputer, yang kedua jenis-jenis topologi jaringan komputer, yang ketiga metode akses, yang keempat metode transmisi jaringan, dan yang kelima teknik transmisi di jaringan. Oke, kita lanjut saja ke pembahasannya. Nah, yang pertama pengertian dari topologi jaringan komputer. Nah, topologi jaringan komputer adalah suatu konsep atau cara untuk menghubungkan semua komputer antara satu dengan lainnya sehingga semua komputer bisa membentuk jaringan dan bisa terhubung atau terkoneksi ke internet menggunakan media kabel atau nirkabel tanpa kabel. Dalam instalasi jaringan, kita harus benar-benar memperhatikan jenis, kelebihan, dan kekurangan masing-masing pada topologi jaringan yang akan kita pakai nantinya. Nah, topologi jaringan komputer ini juga bisa diartikan sebagai pola atau cara untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya di dalam jaringan. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua ada jenis-jenis topologi jaringan komputer. Nah, jenis-jenis topologi jaringan komputer berdasarkan definisi topologinya dibedakan jadi dua. Yang pertama ada topologi fisik. Nah, topologi fisik ini merupakan topologi yang menunjukkan kedudukan setiap komputer atau device yang terhubung menggunakan media komunikasi. Yang kedua topologi logik. Nah, topologi logik ini merupakan topologi yang menggambarkan cara yang dipakai oleh setiap komputer atau device yang terhubung ke dalam jaringan. Nah, jenis-jenis dari topologi logik diantaranya yang pertama ada topologi broadcast. Nah, topologi broadcast ini merupakan suatu host yang mengirimkan paket data ke seluruh host dalam jaringan melalui media komunikasi. Setelah itu yang kedua ada topologi token passing. Topologi token passing ini merupakan pengirim topologi yang melakukan pengiriman data pada host melalui media menggunakan token secara teratur pada seluruh host. Nah, host ini hanya bisa dikirimkan datanya itu jika host memiliki token. Jadi akan terjadi collision atau tabrakan data bisa dicegah. Nah, setelah itu jenis-jenis dari topologi fisik diantaranya yang pertama ada topologi bus. Nah, topologi bus ini adalah topologi yang hanya menggunakan satu kabel atau tipe koaksial di sepanjang node kliennya. Biasanya ujung dari kabel koaksial ini umumnya diberikan T-konektor yang merupakan kabel end-to-end. Topologi ini tuh biasanya dipakai pada instalasi jaringan berbasis fiber optik, kemudian digabungkan dengan topologi star untuk menghubungkan klien atau node. Nah, topologi bus ini juga bisa diartikan sebagai topologi jaringan komputer yang dimana komputer-komputer di dalamnya itu terhubung melalui satu kabel utama yang disebut dengan bus. Nah, bisa kita lihat pada gambar baik klien ataupun server itu melewati satu kabel utama yang disebut dengan kabel bus. Oke. Selanjutnya ciri-ciri atau karakteristik dari topologi bus diantaranya komputer terhubung dalam satu kabel utama yaitu bus. Yang kedua menggunakan kabel tipe koaksial sebagai penghubung. Yang ketiga, pada kedua ujung kabel dipasang konektor RJ45.
Yang keempat, pada kedua ujung itu dipasang terminator yang fungsinya meredam data. Yang kelima, informasi akan melewati kabel dalam dua arah sehingga bisa terjadi collision atau tabrakan. Lalu kelebihan dan kekurangan dari topologi bus ini diantaranya yang pertama, untuk kelebihannya kabel yang dipakai itu sedikit sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Yang kedua, penambahan klien atau workstation itu baru bisa dilakukannya dengan mudah. Yang ketiga, topologinya itu sederhana dan mudah untuk diaplikasikan. Sedangkan kekurangannya, apabila salah satu kabel pada topologi bus ini tuh ada yang putus atau bermasalah, maka akan mengganggu komputer klien lainnya. Yang kedua, proses mengirim dan menerima kurang efisien, bahkan sering terjadi tabrakan atau collision pada topologi ini. Lalu yang kedua ada topologi star. Topologi star ini adalah pola jaringan komputer yang terhubung pada pusat pengontrol jaringan atau hub melalui jalur yang berbeda. Sesuai dengan namanya, topologi star ini adalah topologi bintang yang memiliki satu pusat pengontrol yang disebut dengan hub. Dan pusat pengontrol inilah yang akan memutuskan dan menghubungkan komputer-komputer dalam jaringan tersebut. Lalu ciri-ciri atau karakteristik dari topologi star ini diantaranya yang pertama, mempunyai kontrol pusat. Yang kedua, pusat pengontrol ini dinamakan switch atau hub. Yang ketiga, menggunakan kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair sebagai penghubung antar jaringan. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari topologi star ini diantaranya pertama, untuk kelebihannya paling fleksibel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation dalam jaringan ini lebih mudah. Yang ketiga, sangat mudah dikembangkan. Keempat, kemudahan dalam deteksi kesalahan, kemudahan pengelolaan jaringan. Lalu jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal itu putus, maka keseluruhan jaringan itu masih bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan tersebut. Nah, lalu efisiensi dalam penggunaan sumber daya jaringan. Sedangkan kekurangannya yang pertama, boros kabel, karena menggunakan topologi ini tuh kita banyak menggunakan kabel. Nah, lalu yang kedua, perlu teknisi yang bisa menangani kerusakan secara khusus. Yang ketiga, jika pusat pengontrol hubnya itu rusak, maka jaringannya itu tidak akan berfungsi. Oke, topologi yang selanjutnya adalah topologi ring. Nah, topologi ring ini adalah pola jaringan komputer yang aliran datanya itu mengalir secara melingkar seperti cincin. Ya, bisa kita lihat seperti gambarnya bahwa topologi ring ini itu berbentuk lingkaran yang dimana kabel-kabel yang terhubungnya itu dalam pola melingkar. Nah, oke. Selanjutnya ciri-ciri atau karakteristik dari topologi ring. Di antaranya yang pertama, aliran datanya itu melingkar. Yang kedua, kedua terminal pada ujungnya itu saling dihubungkan sehingga membentuk lingkaran. Yang ketiga, informasi akan melewati kabel searah sehingga bisa menghindari collision atau tabrakan data. Setelah itu, kelebihan dan kekurangan topologi ring ini. Yang pertama, kelebihannya hemat kabel. Yang kedua, menghindari tabrakan data atau collision. Yang ketiga, sangat sederhana dalam layout. Sedangkan kekurangannya yang pertama, jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer, maka seluruh jaringan ini akan terganggu. Yang kedua, pengembangan jaringan lebih kaku dibandingkan topologi yang lainnya. Setelah itu ada topologi mesh. Nah, topologi mesh ini adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat yang dimana setiap perangkat itu saling terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang berada dalam suatu jaringan. Untuk ciri-ciri atau karakteristik dari topologi ring ini, yang pertama, memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan yang ada. Yang kedua, setiap peralatan dalam jaringan terhubung dalam sebuah susunan. Yang ketiga, jika jumlah peralatan yang terhubung itu sangat banyak, maka akan sulit dikendalikan. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan topologi ring ini
Pertama, kelebihannya. Penggunaan topologi ini tuh adalah fault tolerance. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Yang ketiga, relatif lebih mudah dalam melakukan troubleshoot atau pendeteksian kesalahan. Setelah itu, kekurangannya diantaranya ketika jumlah komputer dan peralatan itu semakin meningkat, maka akan sulit untuk melakukan instalasi dan konfigurasi ulang. Lalu yang kedua, diperlukan biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Oke, topologi yang terakhir yaitu topologi tree. Nah, topologi tree ini adalah topologi jaringan komputer yang merupakan kombinasi dari topologi star dan topologi bus. Nah, topologi ini tuh disebut juga sebagai topologi jaringan yang bertingkat. Dan topologi ini biasanya dipakai untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Nah, ciri-ciri atau karakteristik dari topologi tree ini diantara yang pertama, antar kelompok itu melakukan komunikasi yang dilakukan melalui sebuah hub pusat. Yang kedua, pusat data dan kendali jaringan itu berada dan diatasi oleh hub pusat. Yang ketiga, di dalam kelompok jaringan yang membentuk topologi star itu akan menyebabkan adanya pengelompokan atau klasifikasi pada tiap tingkatan. Yang keempat, kabel utama yang berperan itu sebagai backbone atau tulang punggung yang fungsinya sebagai penghubung jaringan. Lalu kelebihan dan kekurangan topologi tree ini. Pertama, kelebihannya yang pertama, pemasangan kabel pada topologi ini tuh tergolong mudah dengan skala besar. Yang kedua, jaringan dengan topologi ini bisa menjangkau dengan skala besar. Nah, yang ketiga, penerapan dan pengembangan dari topologi ini tergolong mudah. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, cara kerja jaringan topologi ini lamban. Yang kedua, sangat bergantung pada hub yang perannya sebagai pengendali pusat. Sedangkan yang ketiga, komunikasi antar komputernya itu harus melalui hub. Yang keempat, proses pendeteksian kesalahan tergolong minim. Sebelumnya terima kasih kepada Ihsan yang sudah memaparkan materinya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang metode akses. Apa itu metode akses? Metode akses adalah suatu saluran di dalam LAN atau local area network yang dapat digunakan oleh suatu simpul untuk berhubungan dengan simpul yang lain. Ada beberapa macam metode akses yang dapat digunakan. Yang pertama ada CSMA atau CD atau biasa disebut Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection. CSMA atau CD ini dikenal sebagai LAN Ethernet yang kemudian menjadi standar IEEE 8200.3. Cara kerjanya, sebelum komputer atau device mengirimkan data, komputer tersebut akan menyimak atau mendengar dahulu media yang akan dikirim melalui pengecekan komputer apakah ada komputer lain yang menggunakannya atau tidak. Jika tidak, maka komputer atau device akan mengirimkan data tersebut. Terkadang akan terjadi 2 atau lebih komputer yang mengirimkan data yang sama yang akan mengakibatkan collision atau tabrakan. Bila collision itu terjadi, maka seluruh komputer yang ada akan mengabaikan data tersebut yang sudah hancur atau yang sudah mengalami collision itu. Namun, bagi komputer pengirim, dalam periode waktu tertentu, komputer pengirim akan mengirimkan kembali data yang hancur akibat collision atau tabrakan tersebut. Yang kedua, ada token bus. Token bus mempunyai hak mengirim informasi dengan cara memberitahukan secara khusus haknya pada simpul yang bersangkutan. Hak ini menurut urutan atau menurut aturan dari satu simpul ke simpul lainnya. Untuk memberitahukan giliran simpul, maka akan digunakan token. Setiap simpul dapat memegang tokennya tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.
Simpul wajib mengirimkan token ke simpul lainnya, yaitu kepada simpul yang tidak mempunyai informasi yang dikirimkan. Token bus itu sendiri mempunyai standar IEEE 82.4. Yang ketiga ada token ring. Token ring memiliki token yang bisa diedarkan ke dalam semua simpul yang ada di dalam ring. Setiap pusat akan memeriksa apakah data yang ditujukan sudah tepat kepada simpul yang sudah ditentukan sebelumnya atau tidak. Bila ada, maka data tersebut akan diambil dan diteruskan pada simpul berikutnya. Standar token ring adalah IEEE 82.5. Yang keempat, ada TDMA atau Time Division Multiple Access. Tiap simpul secara berurutan diberikan giliran waktu untuk melakukan transmisi. Waktu ini diberikan oleh master simpul. Pengguna mengirimkan secara berurutan dengan cara satu demi satu, masing-masing menggunakan slot waktunya sendiri. Ini memungkinkan beberapa stasiun menjadi media transmisi yang sama atau miss saluran frekuensi radio. Sementara hanya menggunakan sebagian dari kapasitas salurannya. TDMA digunakan dalam sistem seluler digital atau 2G digital seperti Global System for Mobile Communication atau GSM, Personal Digital Cellular atau PDC, dan Cordless Telecommunication atau DACT untuk telepon portable. Dan yang terakhir ada polling. Sebuah simpul menjadi master yang digunakan polling yaitu ke simpul lain guna memberikan transmisi. Simpul yang dapat mengirimkan data ke master. Master kemudian akan mengirimkan informasi tersebut ke simpul tujuan atau menyimpannya kalau memang ditujukan padanya. Lalu polling akan dilanjutkan ke simpul yang berikutnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferry. Baseband. Pada metode ini, data yang berupa sinyal digital langsung dikirim melalui media transmisi satu channel seperti kabel tanpa mengalami perubahan apapun. Dengan cara ini, maka penerimaan data tergantung pada jarak transmisi dan kualitas media yang digunakan. Pada metode ini, ada beberapa peralatan yang digunakan, diantaranya menghemat biaya penggunaan, kapasitas saluran komunikasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Data kemungkinan dari beberapa terminal dilakukan transmisi data menuju satu titik yang sama. TDM, Time Division Multiplexing, ini digunakan untuk transmisi dalam bentuk sinyal dengan TDM. Pengiriman data dilakukan dengan mengatur data dari masing-masing terminal dengan mengatur waktu. Setiap terminal mempunyai jatah waktu ke pengiriman. Berikutnya, keuntungan dari sistem ini adalah biayanya murah karena dalam sistem ini tidak diperlukan modem. Bentuk topologinya sederhana, mudah dalam instalasi dari maintenance. Selain keuntungan sistem ini juga memiliki kekurangan lain. Pengiriman data yang sangat terbatas karena hanya satu perintah saja, sehingga hanya satu komputer yang dapat saling berkomunikasi pada saat yang sama. Jarak pengiriman sinyal listrik terbatas. Untuk area yang luas diperlukan biaya instalasi yang banyak. Broadband, metode ini digunakan untuk mentransmisikan sinyal analog. Maka apabila dalam bentuk digital, diperlukan modem yang mengubahnya dalam bentuk analog. Media yang digunakan adalah kabel koaksial broadband, yaitu dengan menggunakan satu terminal. Tetapi frekuensinya berbeda-beda, sehingga pada saat yang bersamaan dapat dikirimkan beberapa frekuensi.
Keuntungan dan metode ini adalah kapasitas pengiriman data yang tinggi karena memiliki beberapa sinyal yang transmisi. Untuk sistem broadband non-kabel, wilayah jangkauannya akan lebih luas dan biayanya yang lebih murah. Unit CES adalah sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan pada satu lokasi yang jelas, dan setiap lokasi yang menerima kemudian mengirimkan laporan penerima kepada pengirim. Broadcast adalah sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan apakah titik tersebut siap atau tidak, atau tanpa memperhatikan apakah data ini sampai atau tidak. Multi-chase, konsep multi-chase hampir sama dengan broadcast, di mana data dikirimkan kepada banyak titik sekaligus. Namun perbedaannya adalah titik tujuan dikelompokkan bersandarkan grup tertentu melalui alamat grupnya. Terima kasih.